Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang beberapa metabolit sekunder seperti terpenoid, kemudian ada poliketida. Nah, kali ini kita akan membahas tentang metabolit sekunder yang lain, yaitu fenilpropanoid dan fenilmetanoid. Apa itu pengertian dari fenilpropanoid dan fenilmetanoid? Pada fenilpropanoid adalah senyawa yang memiliki kerangka aromatik fenil atau C6 dengan rantai samping propanoid atau C3 sehingga jumlah total karbonnya adalah 9 dan disebut C9 atau fenilpropanoid dan kelipatannya. Ini adalah rantai fenilnya, kemudian ini adalah rantai propanoidnya. Kemudian biosintesisnya. Biosintesis fenilpropanoid adalah melalui jalur sikimat. Anda lihat di sini, ini adalah produknya ya, fenilpropanoid dan fenilmetanoid. Ini adalah fenilpropanoid, kemudian ini adalah fenilmetanoid. Nah, jalurnya Anda lihat di sini ada melalui melalui antara yaitu asam sikimat. Sehingga dikatakan bahwa jalur biosintesisnya adalah jalur biosintesis sikimat. Nah, selain fenilpropanoid, jalur asam sikimat dihipotesiskan membentuk building block C7. Apa itu building block? Building block itu adalah kerangka utama gitu ya, kerangka pembangun. Nah, di sini Anda bisa lihat ini adalah fenilpropanoid, ini adalah fenilmetanoid ya. Contoh dari building block dengan C9 atau fenilpropanoid adalah pada lignan, kemudian lignit, kemudian stilben dan kumarin. Sedangkan senyawa-senyawa dengan building block C7 contohnya adalah modifikasi asam galat, benzoik dan lainnya. Ciri-cirinya, ciri yang pertama adalah suatu senyawa metabolit sekunder gitu ya, dikatakan dia merupakan fenilpropanoid adalah jika dia memiliki inti fenil dan juga propanoid. Masih ingat tadi ya, fenil adalah C6 benzen tadi, kemudian propanoid adalah 3 atom karbon rantai samping dari fenilnya. Sehingga disebut dengan C9. C9 diperoleh dari C6 dan C plus C3. Ataupun kelipatannya, misalnya 2 kali C9, 3 kali C9 dan seterusnya. Seperti pada terpenoid ya, terpenoid tersusun dari beberapa isopren kan. Kalau misalnya monoterpen berarti adalah 2 isopren, sesquiterpen adalah 3 isopren dan seterusnya. Nah, untuk fenilpropanoid juga seperti itu, jadi berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk fenilmetanoid gitu ya, C7, maka cirinya adalah memiliki memiliki kerangka benzil dan memiliki satu rantai karbon samping. Ciri yang kedua adalah pada kerangka aromatisnya, jika memiliki gugus hidroksil atau alkoksi, biasanya akan berada pada posisi para terhadap rantai samping dari propanoidnya. Sedangkan jika ada lebih dari satu alkoksi atau hidroksil, maka posisinya akan berposisi orto. Untuk identifikasinya, sebenarnya tidak ada reagen khusus untuk identifikasi dari fenilpropanoid dan fenilmetanoid ya. Karena keberadaan rantai samping propanoid atau gugus lain ini tidak spesifik. Nah, identifikasinya tergantung pada gugus fungsional yang terikat. Contohnya, dia mengandung hidroksil, maka kita akan tambahkan senyawa-senyawa pengkopling seperti FeCl3, di mana akan terjadi perubahan warna menjadi lebih gelap. Kemudian jika menggunakan UV254 dengan UV254 dengan menggunakan KLT menggunakan plat silika gel akan mengalami pemadaman fluorescence atau quenching. Kemudian untuk kumarin akan memberikan fluoresensi biru terang, sedangkan pada larutan berfluoresensi hijau. Kemudian spektra NMR dengan ciri seperti ini ya. Oke, kemudian ada ciri berikutnya adalah ini ciri berikutnya ya, jika rantai samping tergantung pada gugus yang diikat. Nah, seperti ini Anda bisa baca sendiri agar tidak terlalu lama videonya. Nah, kemudian kita akan masuk ke latihan soal. Saya akan bahas satu soal seperti pada pertemuan yang lalu dan Anda akan menyelesaikan sisanya. Kita ke ciri ya, untuk identifikasikan struktur-struktur di bawah ini termasuk golongan apa. Nah, ini gampang banget ya, terlihat ya. Kita lihat apakah ini merupakan fenilpropanoid atau fenilmetanoid gitu ya, atau malah jangan-jangan alkaloid. Nah, kita lihat di sini
Di sini ada satu cincin vinil ya, ada C6 di sini. Kemudian ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 atom karbon di sini ya, ada 3 atom karbon. Yang mana 3 atom karbon ini dikatakan propanoid. Maka ini adalah satu ciri yang pertama, memiliki C6 dan C3 centang ya. Oke, berarti merupakan salah satu ciri dari vinyl propanoid. Kemudian tadi ya, ketika dia ada 2 hidroksil, jadi lebih dari 1 hidroksil, maka posisinya adalah orto satu dengan yang lain. Anda bisa lihat ini dan ini adalah orto. Kemudian ciri berikutnya, ketika ada hidroksil maka posisinya adalah para terhadap rantai samping propanoidnya. Anda lihat di sini, ini ada hidroksil, orto, meta, para ya. Jadi hidroksil yang di sini berposisi para terhadap rantai samping propanoidnya. Seperti itu ya. Silakan Anda kerjakan dua soal yang lain ini, kemudian Anda jawab di Google Classroom kita. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.